Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, kita sudah memahami kalau jimat adalah kesyirikan dan tidak diperbolehkan seorang muslim menggunakannya atau meyakini jimat bisa membawa keberuntungan dan menjauhkan dari bahaya. Jimat dalam bahasa Arabnya tamimah, yakni sesuatu yang biasanya digantung di leher. Dulu lebih banyak dipasangkan di leher anak-anak yang diyakini bisa untuk menangkal bala bahaya. Tamimah ini sekarang biasa juga digantung. Digantungan bagian depan kaca mobil, gantungan kunci, atau lainnya. Tidak menutup kemungkinan walaupun zaman sudah canggih dan modern, namun masih kita jumpai di masyarakat seseorang yang menggunakan jimat pelindung atau semacamnya, namun bertuliskan ayat Al-Quran. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam? Lantas bagaimanakah hukumnya? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat, sekarang kita akan mengulas bagaimana jimat dalam Islam dan bagaimana jika jimat tersebut bertuliskan ayat Al-Quran. Hukum mengenakan jimat dan jenis-jenisnya. Hukum mengenakan jimat dalam Islam sudah tidak diragukan lagi, yakni haram. Karena dengan mengenakan dan meyakini jimat apapun bentuknya sebagai pelindung, maka sama saja dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Dalil-dalil yang menyatakan hukumnya pun sudah banyak disampaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah adalah syirik." Hadis riwayat Bukhari. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik." Hadis riwayat Abu Daud Sahih. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan melalui jalan lain dari Uqbah bin Amir dengan lafaz, "Barang siapa menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik." Dan banyak hadis-hadis lainnya yang semakna dengan ini. Sedang tamimah itu maknanya adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak atau orang lain dengan tujuan menolak bahaya mata hasad, gangguan jin, penyakit, atau semacamnya. Sebagian orang menyebutnya sebagai hirzan atau penangkal, dan sebagian lagi namainya dengan jamiah. Jenis jimat secara umum diketahui terbagi jadi dua. Satu, yang terbuat dari nama-nama setan, dari tulang, dari rangkaian mutiara atau rumah kerang, paku-paku, simbol-simbol yaitu huruf-huruf yang terputus-putus atau semacamnya. Jenis ini hukumnya haram tanpa ada keraguan. Dan itu merupakan salah satu bentuk syirik kecil berdasarkan hadis-hadis tadi serta berdasarkan hadis yang semakna dengannya. Bahkan bisa menjadi syirik besar bila orang yang menggantungkan atau memakainya meyakini bahwa benda-benda itulah yang menjaganya atau menghilangkan penyakitnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kehendaknya. Kedua, sesuatu yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semacam itu dari doa-doa yang baik. Untuk jenis ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka memperbolehkannya dan mengatakan bahwa hal itu sejenis dengan ruqyah atau jampi-jampi yang diperbolehkan. Pendapat ulama mengenai jimat yang bertuliskan ayat Al-Quran. Pertama, keumuman hadis-hadis yang melarang jimat-jimat dan yang memperingatkan darinya serta menghukuminya bahwa itu adalah perbuatan syirik, sehingga tidak boleh mengkhususkan sebagian jimat untuk diperbolehkan, kecuali berdasarkan dalil syar'i yang menunjukkan kekhususan. Adapun tentang ruqyah, maka hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa jika dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang sesuai dengan anjuran serta sunnah Nabi, maka itu diperbolehkan. Dengan catatan menggunakan bahasa yang diketahui maknanya serta yang melakukan ruqyah tidak bersandar pada ruqyah tersebut, dan ia hanya meyakini itu sebagai salah satu sebab
Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengapa dengan ruqyah selama itu tidak termasuk dari syirik. Dan Nabi sendiri pernah melakukannya serta sebagian sahabatnya juga pernah melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ruqyah melainkan dari gangguan mata hasad atau sengatan serangga berbisa. Kedua, menutup pintu-pintu menuju perbuatan syirik. Ini termasuk salah satu perkara penting dalam syariat. Dan sebagaimana diketahui, jika jimat-jimat dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang mubah termasuk perbuatan yang diperbolehkan, maka akan terbuka pintu syirik serta akan menjadi rancu antara tamimah yang boleh dan yang dilarang, serta akan terhambat pemilahan antara keduanya, kecuali dengan rumit. Maka wajib menutup pintu ini dan menutup jalan menuju kesyirikan. Pendapat inilah yang benar karena kuatnya dalilnya. Juga perkataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah yang berbunyi, mereka para sahabat dan tabi'in membenci segala jenis jimat, baik jimat yang berasal dari Al-Quran apalagi yang selain dari Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, sanadnya sahih. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa telah ma'ruf bahwa sahabat dan salaf dahulunya tidak membolehkan hal ini. Beliau berkata, tidak boleh menggunakan jimat dengan Al-Quran, karena telah ma'ruf bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah, serta para ulama dahulu dan sekarang mereka mengatakan, tidak boleh menggantungkan jimat walaupun dari Al-Quran untuk menutup jalan menuju kesyirikan dan untuk memangkas sumber kesyirikan. Majmu' Fatwa 1 dari 51. Sahabat, dari dalil-dalil yang sudah disebutkan maka jelaslah larangan mengenai menggunakan jimat, meskipun dari bacaan Al-Quran. Karena sebab pelarangan tersebut terletak pada keyakinan bahwa kita memohon perlindungan dan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengarahkan kita pada pintu kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari tipu daya setan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.